Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aminarti Santoso dari Prodi Teknik Informatika semester 1. Video kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pengantar teknologi informatika. Di sini ada 8 soal dari dosen mengampu saya. Berikut soalnya. Oke, video kali ini saya akan membahas soal UTS pada semester 1 dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini dosen pengampunya adalah Bapak Gunawan, sarjana ekonomi, akuntansi, magister komputer. Baik, langsung pada soal yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan data, informasi, serta program. Yang pertama adalah data. Data adalah bahan mentah bagi komputer yang dapat berupa angka maupun gambar. Untuk informasi itu sendiri adalah bentuk data yang telah diolah sehingga dapat menjadi bahan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan yang sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Nah, berarti di sini adalah komputer sebagai pemproses. Nah, data ini adalah sebagai bahan, maka akan dimasukkan ke dalam komputer dan akan ditindaklanjuti oleh komputer dan diproses oleh komputer dan akan menghasilkan suatu informasi, di mana informasi ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Dalam komputer itu sendiri juga terdapat program, di mana program ini memiliki sebuah instruksi yang digunakan juga untuk mengendalikan komputer sehingga dapat melakukan tindakan yang sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Jadi kesimpulannya adalah komputer dikendalikan oleh program untuk memproses data yang menjadi informasi. Program ini sendiri memproses data serta akan menghasilkan suatu informasi itu sendiri. Langsung saja pada nomor yang kedua. Soal yang kedua adalah jelaskan dengan menunjukkan langkah-langkah yang benar untuk mencari bilangan biner dari 125. Baik, 125 adalah bilangan desimal, di mana bilangan desimal adalah artinya mengonversikannya dengan menggunakan cara sistem desimal ke biner. Itu cara yang paling mudah, kita melakukan cara itu dulu. Baik, di mana bilangan ini sendiri adalah caranya pada pengonversian bilangan desimal ke biner ini, caranya adalah dibagikan dengan angka 2 secara berulangan dan berurutan. Nah, langsung saja 125 dibagi 2 akan menghasilkan 62,5. Dari angka tersebut tidak mungkin dalam komputer mencatat 0,5. Maka kita tulis saja 62. 62 dikalikan 2 adalah 124. Maka dari hasil 124 tersebut adalah 125 dikurangi 124. Maka akan menghasilkan sisa pembagiannya 1. Nah, untuk cara selanjutnya adalah sama seperti yang tadi. 62 dibagi 2 menghasilkan 31 dan sisa pembagiannya adalah 0. Untuk selanjutnya sama caranya seperti yang tadi sehingga menghasilkan 0. Nah, di sini telah diketahui sisa pembagiannya. Untuk ketentuannya adalah pembacaannya bilangan binernya dari bawah ke atas. Maka susunannya akan menjadi 1111101. Jika Anda ingin menjadikan 8 bit, maka tinggal tambahkan 0 saja di depan atau sebelah kiri dari susunan itu sendiri. Maka susunannya adalah menjadi 01111101. Maka cara telah selesai dan hasil telah diketahui. Untuk pembuktiannya,
kita lakukan secara kebalikannya, dari dimana mengkonversikannya dari biner ke desimal. Di sini telah diketahui seperti yang tadi kita lakukan, terdapat bilangan biner. Di sini maka kita melakukan perpangkatan dari 2. Tadi kan menggunakan pembagian, sekarang kita menggunakan perpangkatan dari 2. Untuk ini adalah terdapat 8 bit, maka perpangkatan awal adalah 2 pangkat 7. Jika lebih, maka itu tidak dapat dibuktikan. Untuk warna kuning ini sendiri, untuk biar tidak bingung, saya kasih tahu saja untuk perpangkatan warna kuning. Untuk bilangan bit atau biner itu sendiri adalah warna hijau. Di sini supaya Anda tidak bingung, 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, dimana dari ini kita dikurangi 1, jadi 2 pangkat 7 hingga 2 pangkat 0. Untuk biner itu sendiri tinggal tulis saja secara berurutan dari 0, 1, 1, 1 hingga 1 lagi. Nah, untuk memudahkan kita melakukan cara penghitungan secara aritmatika, maka kita coret saja angka 0. Yang terdapat angka 0 maka akan menghasilkan 0, maka kita coret saja. 2 pangkat 7 kali 0 kita coret, 2 pangkat 1 kita coret lagi, tinggal sisanya kita jumlahkan, kita kalikan. Maka 2 pangkat 6 adalah 64 dikalikan 1, ditambah 2 pangkat 5 adalah 32 dikalikan 1, 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 4 adalah 16 dikalikan 1, 2 pangkat 3 menghasilkan 8 dikalikan 1. Seperti selanjutnya adalah 2 pangkat 2 menghasilkan 4 dikalikan 1. Nah, untuk 2 pangkat 0 sendiri ini adalah setiap perpangkatan 0 akan menghasilkan 1. Maka 2 pangkat 0 adalah 1 dikalikan 1. Kemudian kita jumlahkan adalah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 dan juga ditambahkan 1. Maka di sini menghasilkan 125. Di sini telah diketahui, saya sudah buat caranya adalah perkalian antara perpangkatan 2 dan bilangan biner yang berurutan yang kemudian dihitung secara matematika. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 3. Adalah jelaskan fungsi komponen-komponen dalam CPU. Dari sini kita cari tahu dulu arti dari komponen. Komponen menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia itu adalah bagian atau bagian keseluruhan. Berarti keseluruhan dari CPU adalah yang pertama bagian utamanya adalah yang pertama unit control. Unit control ini berfungsi mengendalikan komponen dalam sistem komputer. Istilahnya dalam unit control ini berfungsi untuk sebagai otak dalam tubuh manusia. Dalam ini unit control berfungsi juga untuk otak CPU. Yang kedua adalah ALU atau unit aritmatika dan logika. ALU berperan dalam melaksanakan operasi perhitungan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan pengalihan maupun operasi pembagian. Selanjutnya adalah logika seperti pembandingan suatu nilai bernilai 0 atau tidak. Yang ketiga adalah selain ada unit control dan ALU ini, komponen dalam CPU memiliki sebuah register. Register yaitu memori dalam CPU yang mempunyai kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk berbagai operasi dalam CPU seperti register instruksi, register alamat, serta register akumulator. Yang keempat adalah CPU interconnection, adalah sebuah sistem koneksi dan bus yang mana dapat menghubungkan suatu komponen internal dalam CPU ini sendiri. Jadi CPU interconnection adalah sebuah berfungsi untuk menghubungkan antara unit control, ALU, serta register-register ini sendiri. Contohnya piranti masukan atau keluar dalam memori utama.
Selanjutnya, selain ada bagian utama, kita juga memiliki bagian yang lain. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah salah satu komponen yang berfungsi sebagai tempat duduk atau papan sirkuit, tempat di mana komponen elektronik akan ditempatkan, yaitu berarti fungsi dari motherboard ini adalah sebagai papan sirkuit. Terlihat pada gambarnya. Ini adalah berfungsi sebagai papan sirkuit dan juga memiliki fungsi utamanya, yaitu menghubungkan tiap-tiap komponen kepada komponen lainnya supaya saling berkomunikasi dan bertukar data dengan komponen lainnya. Selanjutnya adalah ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah memori utama pada komputer. RAM sendiri berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sebuah data yang sudah diproses oleh prosesor yang sebelumnya dilanjutkan kepada bagian lain yang membutuhkannya. Jadi RAM ini termasuk tempat penyimpanan tetapi sudah diproses oleh prosesor dan kemudian akan dilanjutkan kepada bagian-bagian yang akan diperlukan. Sering juga RAM ini disebut sebagai memori penyimpanan data untuk sementara. Ini terlihat saja gambar RAM seperti coklat. Selanjutnya adalah ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai suatu tempat penyimpanan seperti RAM, tetapi dalam hard disk ini adalah penyimpanan data yang secara konvensional yang mana umum untuk digunakan. Umumnya hard disk pada saat ini mempunyai sebuah kapasitas penyimpanan yang cukup sangat besar, yaitu mulai dari ratusan gigabyte hingga mencapai terabyte. Selanjutnya adalah VGA card, komponen yang memiliki fungsi untuk mengolah data berbentuk grafis. Ini yang akan ditampilkan pada monitor. VGA card ini ialah salah satu dari beberapa komponen penting pada saat menjalankan suatu aplikasi dan menampilkan garis di monitor. Ini terlihat, ini ada contoh VGA card. Oke, selanjutnya adalah optical disk drive. Optical disk drive atau CD atau DVD-ROM berfungsi sebagai alat pembaca dan menulis pada sebuah piringan kaset CD atau DVD. Jadi seperti kita yang biasa menggunakan DVD, ini adalah optical disk drive. Gunanya untuk sebagai alat pembaca dan menulis, tetapi dalam bentuk piringan. Selanjutnya adalah ada power supply. Power supply ini berfungsi untuk meneruskan atau mengaliri arus listrik kepada tiap-tiap komponen supaya bisa beroperasi. Jadi ini meneruskan aliran listrik pada suatu komponen agar bisa berfungsi. Selanjutnya adalah nomor 7 adalah sound card. Sound card atau kartu suara adalah berfungsi untuk mengolah suatu data tetapi dalam bentuk audio ataupun suara yang berasal dari perangkat ke perangkat keras terkait, contohnya seperti mic dan speaker. Ini terlihat ada sebuah port tertentu yang memiliki kegunaan untuk mengolah suatu data berupa audio maupun suara. Ini terlihat sendiri ada beberapa lubang kecil bundar. Oke, selanjutnya adalah contoh yang ke-8 adalah casing. Casing ini sendiri seperti HP adalah tempat di luar bagian. Ini untuk melindungi HP sendiri. Tetapi dalam CPU juga memiliki casing. Casing adalah bagian paling luar pada PC yang sering disebut dengan CPU ini. Ini adalah casing, gunanya adalah sebagai pelindung komponen. Komponen di dalamnya adalah kenapa digunakan casing? Karena supaya terhindar dari kotoran dan debu. Maksudnya agar debu dan kotoran tidak masuk ke dalam komponen, termasuknya pada motherboard juga bisa melindunginya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah 9 prosesor. Prosesor dia adalah merupakan otak dari pusat pemrosesan komputer. Ini sering-sering disebut dengan CPU. Menurut
saya searching sendiri, ini juga disebut CPU. Oke, berfungsi untuk kecepatan penurunan dalam sebuah komputer tergantung pada tipe prosesor. Ini adalah otaknya sebagai pusat, sehingga ini membutuhkan prosesor. Baik, kita menuju pada soal nomor 4. Apa perbedaan aktif matriks dan pasif matriks? Di sini saya telah menyediakan sebuah tabel supaya Anda bisa mudah untuk mengetahui perbedaannya. Di mana di sini pasif matriks adalah teknologi yang lebih murah, sedangkan aktif adalah teknologinya mahal. Nah, di sini dalam pasif terdapat sederetan transistor di atas sumbu X dan di samping sumbu Y. Dalam aktif, warnanya yang dihasilkan sebagus CRT. Untuk pasif, transistornya memberi energi pada piksel. Dalam aktif ini sendiri memiliki transistor yang memancarkan cahaya sendiri pada masing-masing piksel, sehingga warna yang dihasilkan lebih cerah dan tidak harus dilihat dengan sudut pandang tegak. Nah, kesimpulan dari sini adalah jika pasif, transistornya dalam memberikan pada pikselnya. Dalam aktif itu sendiri, transistornya dalam memancarkan cahaya secara otomatis pada pikselnya. Untuk kelemahan pasif matriks adalah monitor dilihat secara tegak lurus, serta juga jika transistor mati akan terlihat garis gelap melintang atau tegak lurus pada layar monitor. Pada aktif itu sendiri, kelemahannya adalah kerusakan pada piksel yang lebih besar karena yang ditimbulkan banyaknya transistor dan pemakaian daya yang lebih tinggi. Berikut adalah gambar dari perbedaan pasif matriks dan aktif matriks itu sendiri. Di sini ini zaman dulu sekali, mungkin ini zaman dulu penggunaannya seperti ini, wujudnya seperti ini, dan sekarang mungkin ini bertambahnya zaman kan lebih bagus lagi bertambahnya zaman. Oke, langsung saja soal berikutnya adalah soal yang kelima. Jelaskan perbedaan CDR atau CD-ROM dan CDRW. Oke, dalam CD-ROM adalah kepanjangan dari CD Compact Disc Read Only. Dari CD-RW adalah kepanjangan dari CD Readable. Oke, pengertiannya adalah jenis optik yang mempunyai sifat hanya bisa dibaca. Untuk CD-ROM ini adalah hanya dapat bisa dibaca saja, tetapi ini sebenarnya CD digunakan untuk menyimpan sebuah dokumen, tetapi perbedaannya adalah pada CD-RW jenis piringan yang memungkinkan data yang sudah ada pada piringan dihapus dan diganti dengan data yang baru. Perbedaannya jika CD-ROM hanya bisa dibaca saja, tetapi pada CD-RW akan lebih baik dia bisa mengganti piringan yang sudah dihapus diganti dengan yang baru datanya. Di sini terlihat perbedaan gambarnya. Anda bisa lihat sendiri. Oke, langsung saja pada soal selanjutnya adalah soal nomor 6. Jelaskan yang dimaksud dengan open source, freeware, dan shareware. Oke, open source sendiri adalah sebenarnya hampir sama dengan software freeware itu sendiri. Yang membedakannya adalah pada open source pihak pembuat atau developer turut menyediakan shortcut atau keseluruhan bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan. Pada kesimpulannya adalah jika aplikasi ini mentah ataupun jadi bisa disediakan oleh kita sebagai pengguna, tetapi dalam open source ini jika sama seperti freeware berarti ini memungkinkan adalah gratis. Oke, selanjutnya adalah freeware. Namanya juga freeware, pasti ini gratis dan tidak berbayar. Oke, pengertiannya adalah
perangkat lunak tersebut dibagikan secara cuma-cuma, berarti secara gratis tanpa mewajibkan pengguna untuk membeli software tersebut, serta dapat digunakan untuk jangka waktu yang tidak dibatasi ya. Oke, selanjutnya adalah shareware. Adalah perangkat lunak yang mengizinkan orang untuk mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Atau dengan kata lain adalah suatu software yang membatasi penggunanya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu dengan membatasi masa penggunanya selama jangka waktu tertentu. Baik, dalam ini biasanya server ini kan secara berbayar. Biasanya jika dalam berbayar itu sendiri kita menggunakan aplikasi pengeditan, biasanya itu ada yang berbayar, tapi kan dibatasi dengan jangka waktu yang tertentu. Awalnya memang gratis, tapi mungkin kedepannya akan berbayar. Untuk firmware itu adalah gratis. Open source ini bisa menyediakan seluruhnya dalam mentah ataupun yang sudah jadi dalam aplikasi itu sendiri. Dalam firmware adalah contohnya seperti Chrome, kita menggunakannya secara gratis dan secara cuma-cuma. Oke, langsung saja pada soal selanjutnya adalah nomor 7. Jelaskan pengertian versi dan rilis dalam sebuah perangkat lunak. Untuk versi itu sendiri adalah menyatakan perubahan besar pada perangkat lunak. Umumnya versi dinyatakan dengan bilangan semacam 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 dan sebagainya. Contoh, dalam Microsoft Office, penggunaan kode tahun. Dalam kode tahun ini adalah menyatakan versi dari Microsoft Office itu sendiri. Maka terdapat Office 97 dan Office 2000. Dalam 97 itu sendiri adalah tahunnya, versi tahun dari Microsoft Office itu sendiri, dan 2000 adalah merupakan versi dari Microsoft Office itu sendiri. Nah, untuk rilis adalah menyatakan perubahan kecil, terdapat versi yang sama. Bisa dinyatakan dengan angka di belakang tanda titik. Contohnya, dalam versi 4.0 bisa menjadi 4.1, 4.11, dan 4.12. Pada intinya ini adalah merupakan versi dari versi. Untuk versi adalah dalam aplikasi itu sendiri, dan untuk rilis ini adalah versi dari versi itu. Jika versinya 4.0, maka di belakangnya ini adalah rilis. Atau jika rilis adalah poinnya, jika versi adalah versi dari aplikasi itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah langsung saja ke soal yang terakhir, adalah soal nomor 8. Oke, soal yang terakhir adalah jelaskan sifat compiler dan interpreter. Untuk interpreter sendiri adalah jenis program komputer yang mengeksekusi shortcut atau yang ditulis oleh programmer, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin sehingga mesin dapat melakukan instruksi yang diinginkan sang programmer. Jadi interpreter ini sendiri fungsinya menerjemahkan dari kita apa yang kita inginkan, menerjemahkan menjadi bahasa mesin itu sendiri. Untuk sifatnya adalah satu, perintah yang dibuat oleh program tersebut dieksekusi baris demi baris sambil mengikuti alur logika yang ada pada kode tersebut. Baik, yang kedua adalah proses ini berbeda dengan compiler, di mana compiler hasilnya sudah langsung berupa satu kesatuan perintah dalam bentuk bahasa mesin, di mana proses penerjemahan itu dilakukan sebelum program tersebut dieksekusi oleh komputer. Selanjutnya adalah compiler. Compiler itu sendiri adalah sistem program yang digunakan sebagai alat bantu dalam program. Jadi pada compiler adalah sebagai alat bantu. Ini adalah sebagai alatnya.
berbeda dengan interpreter itu adalah sebagai penerjemahnya. Oke, compiler adalah sifatnya software yang melakukan proses penerjemahan shortcut yang dibuat programmer ke dalam bahasa mesin. Ini adalah softwarenya, berarti di dalamnya. Yang kedua adalah hasil dari terjemahan ini adalah bahasa mesin. Jadi penerjemahannya seperti interpreter adalah bahasa mesin. Yang ketiga adalah pada beberapa compiler, output berupa bahasa mesin dilaksanakan dengan proses assembler yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang assembler. Itu sendiri adalah assembler, program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan atau assembler ke dalam bahasa mesin, langsung ke kode aplikasi, isinya kode biner. Dalam program assembler ini adalah isinya kode biner ternyata. Assembler ini adalah pengertian assembler. Ini adalah output berupa bahasa mesin dilaksanakan dengan proses assembler. Berarti dalam compiler ini adalah dengan menggunakan proses assembler. Terima kasih dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya Isa Minarti Santoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.